Saya Dehendra. Saya Rejmania Dewi. Saya Albi Rahmawati. Saya Hilmi Maulana. Kami dari kelas 12 TKJ 2. Di sini kami akan mereview sebuah alat miniatur alat penghitung barang otomatis berbasis Arduino dengan Menggunakan sensor jarak infrared. ya mau lihat eta mah sebalikkan di we. Langsung we. Itu boleh. Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Mulyani. Saya Dehendra. Saya Rejmania Dewi. Saya Albi Rahmawati. Saya Hilmi Maulana. Kami dari kelas 12 TKJ 2. Di sini kami akan mereview miniatur alat penghitung barang otomatis berbasis Arduino Uno dengan menggunakan sensor jarak inframerah. Apa latar belakang kalian membuat alat ini? Dengan berkembangnya zaman dan bermunculannya industri, terutama home industri, yang mengharuskan kita memproses suatu barang dengan cepat, diantaranya yaitu proses penghitungan barang. Karena akan menyusahkan dan memakan banyak waktu apabila kita menghitung barang secara manual, dan itu juga menjadi salah satu cara untuk meminimalisir suatu kesalahan dalam penghitungan barang apabila kita menghitung secara manual. Apa saja komponen yang kalian gunakan untuk membuat alat ini? Yang pertama ada Arduino, ada kabel jumper, buzzer, sensor inframerah, LCD, project board, Kemudian tidak terlalu banyak barang alat yang kami gunakan, simpel itu, tapi fungsinya lumayan oke juga kan? terutama untuk Arduino-nya, karena Arduino yaitu sebuah microcontroller yang dimana itu menjadi pusat dalam pemrograman ini. Oh, jadi mungkin simpelnya itu dataset ya? Dan Bisa semua dikatakan data-data itu dataset ada itu. di Arduino Uno berkumpulnya. Iya. Lalu kabel jumper. Di sini kita banyak kejanggalan soal kabel jumper. Karena kabel jumper yang kami gunakan ada 3 tipe kalau nggak salah ya. Yang male to male gini. Male female gitu. Kebanyakan kita pakai yang male female sama female sih. Cuma 2. Iya, untuk harga berapa sih? Harga Arduino sendiri, Arduino-nya. 130-an. Itu di Shopee ya? Itu di online shop. Online shop juga. Kalau untuk harga Kapasitas emang pengaruhnya enggak. juga batal ternyata nak. Ya, kela cik abdi yang kadi. Dan untuk harga-harga di sini kami kira-kira ini berapa ya? Keseluruhan kami membuat alat ini. Mungkin 200 lebih kali. 500 itu sama bikin laporan segala macam. Bikin laporan juga kemarin nggak langsung sekali jadi gitu. Kemarin juga beberapa kali ngeprint, beberapa kali fotokopi gitu. Karena banyak kesalahan juga. Pas sidang juga alhamdulillah alat tersebut berfungsi dengan baik sih. Namun masih banyak kekurangan juga menurut para penguji di sana. Di antaranya di sini tuh kurang ada konveyor. Kalau kita mau nempatin alat ini di industri, harusnya itu kita menggunakan konveyor. Jadi barang-barang itu nggak perlu kita tap satu-satu ke sensor, karena itu sama aja kita ngitung manual sih. Dan untuk sensornya sendiri harusnya kita tuh pakai ultrasonic biar lebih apa namanya? Responsif. Sensitif. Tapi apa sih pengertian sensor infrared itu? Kalau boleh tahu? Sensor infrared adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi bentakan menggunakan cahaya inframerah yang dihubungkan. Sensor ini mempunyai 2 bagian utama, yaitu infrared
Terus jadi nanti kapan tuh? Next di sini kita membuat miniatur ini menggunakan apa ini? Styrofoam. Styrofoam. Jadi untuk lebih ringan dan lebih efisien juga. Karena mungkin ini hanya Namanya juga miniatur, pasti alatnya juga kecil. Dalamnya juga gak seberapa sih, cuma ada LCD yang di depan tuh, sama yang menonjolnya cuma LCD dan sensor dua. Di dalam banyak kabel ya, ya. kabel-kabel jumper gitu. Dan kita juga pakai project board untuk karena biar apa ya, jadi nggak terlalu ribet kitanya juga, karena kan kalau ada project board kita jadi lebih mudah juga nantinya dalam aplikasian kabel, karena kabel yang kita gunakan tuh lumayan banyak juga. Iya. Jadi disarankan untuk kalau ingin membuat alat seperti ini diharapkan memiliki kabel-kabel yang banyak gitu ya. Karena kemarin juga kita banyak kekurangan kabel yang female, ya. Kan itu sangat dibutuhkan sekali untuk penyambungan dari Arduino ke komponen-komponen yang lainnya. Saat pemrograman juga itu sangat sulit banget karena kami juga belum pasti belum pasti juga codingan. Jadi kita cari sumbernya di Google. Dan untuk alat penghitung barang ini juga kita lihatnya di YouTube. Contoh-contohnya. Jadi mungkin nggak terlalu susah ya. Yang agak susahnya itu di rakitan. Pas coding, coding. Waktu itu banyak kesalahan karena kalau saat memanggil suatu hardware kita harus menggunakan coding yang sesuai, nggak asal mengcoding gitu. Sini kita menggunakan seperti LCD I2C. Gimana gitu cara memanggil I2C gitu. Gimana cara memanggil buzzer gitu biar hidup gitu. Dan kebetulan kami buzzernya nggak terlalu keras ya. Karena mungkin ya alatnya kurang bagus atau kesalahan. Iya. Tapi alhamdulillahnya kemarin berjalan lancar. Cuma ya kekurangannya itu saja sih, kurang responsif dan barang yang harus di-tap itu harus dekat sekali ya sama sensor. Ya maka dari itu kan kita ini pakai sensor jarak inframerah. Harusnya kan kita tuh pakai ultrasonik aja biar lebih responsif dari jarak yang semisal 30 cm. Jadi itu tuh barang tuh udah ke-tap gitu, ke LCD udah nampil. Karena pakai sensor jarak inframerah tuh kurang gitu ya, jadi harus deket banget. Gak banyak sih pokoknya. Di sini kita cuma menggunakan satu sensor ya. Awalnya kita menggunakan dua sensor dan apa? Kalau nggak salah itu yang kayak binomo itu bukan buzzer. Motor servo. Oh, motor servo iya. Awalnya kita menggunakan motor servo. Namun saat sulit pengcodingan jadi kita membuang motor servo dan satu sensor jadi kita menggunakan sensor aja. Dan untuk pengaplikasian penghidupannya kita sangat mudah sekali ya, menggunakan USB doang gitu, bisa hidup gitu. Kalau pakai baterai juga bisa, namun di sini kita menggunakan USB. Jadi ini tuh pakai chargeran HP juga bisa sih. Soalnya pakai USB. Apalagi mungkin gak terlalu banyak sih, cuma simple juga alatnya gitu gak, jadi gak terlalu banyak dibahas itu. Yang berminat aja gitu, yang ingin buat alat seperti ini, saran-sarannya gimana sih? Menurut kalian saran-saran jika adik-adik kelas kita yang membuat alat seperti ini, saran yang harus digunakan untuk apa aja gitu? Kalau menurut aku sih beli komponen yang lebih bagus lagi kualitasnya, dan sensornya juga tadi kan aku udah bilang jangan pakai yang inframerah, tapi disarankan itu pakai yang ultrasonik. Dan juga kalau mau
bikin miniatur ini yang buat industri harus pakai conveyor, kecuali kalau kita mau nempatin ini tuh di Indomaret, Alfamart, kan itu nggak perlu pakai conveyor ya, pakai tangan. Sebelumnya kita juga pengennya sih Buat Indomaret. ngetep barcode ya kalau nggak salah. Namun saat pengeringan juga susah, saat itu kami kesulitan banget untuk ngetep barcode. Jadi kita hanya menghitung barang saja gitu, bukan menghitung harga. Dan di sini pasti banyak yang bertanya-tanya, pas di tap pasti akan muncul di LCD. Dan gimana cara merisetnya? Gimana tuh Kak? Nah, di sini kita merisetnya mulai dari tombol Arduino yang merah itu di dalam. Jadi kita pas muncul angka jumlah barang, nah kita mau merisetnya ke 0. Jadi logikanya kita ngetap barang. Nah, si barang itu ditap ke sensor dan muncul ke LCD. Setelah di LCD kan ada muncul jumlah barang sekian. Nah, bagaimana mau resetnya ke 0? Kita reset pakai tombol merah di Arduino tersebut. Jadi seperti itulah cara pengumpulan datanya. Bisa juga kami sih awalnya mau apa itu, pengumpulan data jumlah barangnya itu ke komputer. Namun waktunya juga yang mepet, kemarin pas mau sidang juga Karena baru kepikiran pas berapa pekan mau sidang. Jadi ya kalau sudah ada jumlah barang itu kita hitung manual lagi gitu. Baru kita reset. Ini logikanya seperti itu. Cuma itu aja sih yang saya tahu tentang logikanya. Bagaimana menurut kalian? Ikut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam mereview alat yang kami buat ini. Jika kalian pengen tahu lebih detailnya, kami juga bisa tunjukin alat-alat di sini. Jin, bisa dibongkar sekarang? Mungkin teman-teman juga ada yang tahu gitu Arduino itu seperti apa gitu. Ya udah, kita telepon bikin santai-santai saja. Oke, dulu pesawasi. Ini styrofoam. Kemarin beli styrofoam di mana ini? Di toko-toko terdekat sih ada banyak. Fotokopian juga ada sih Kak. Nah, Jin, coba tunjukin Jin yang namanya Arduino itu apa sih? Dicopot aja, tunjukin ke teman-teman yang mau tahu gitu Arduino itu seperti apa gitu. Coba dibantu Kak Alfi. Nah, tunjukin. Yang dekat aja. Nah, biar mereka tahu itu. Nah, itu yang namanya Arduino. Di sini kita pakai yang Di sini Arduino itu yang Atmega 328P sih. Dia memiliki 4 pin input dan pin output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Nah, itu yang merah. Oh, ini sensor apa ini? Inframerah. Infrared atau inframerah sama aja, tadi itu merah. Jin, coba tunjukin Jin. Nah, untuk kabel jumper yang ini nih, yang ujungnya sama. Ya, Ini namanya male to female, male to male. Dan kalau yang nah ini male to female. Ujungnya beda, ini namanya male to female. Sekarang banyak juga yang keliru yang beli kabel jumper ya. Ya. Kadang ada yang beli male to female, ada beli yang sama gitu. Makanya dari kalian harus teliti saat membelinya.
Nah, dan itu apa itu, Jin? Buzzer. Mini sekali. Kita menggunakan alat yang kecil. Sebenarnya ada juga buzzer yang lebih besar juga ya kemarin ya ukurannya. Tapi karena ini miniatur, jadi kita yang Ya, kecil-kecil juga. aja sih. Juga kemarin apa itu? Listriknya juga itu harus tegangannya tinggi. Itu project board. Sayangnya project board sini udah menempel sih di apa? Styrofoamnya. Dan ini apa ini? Oh, LCD. Nah, kemarin pas beli LCD ada kesalahan juga ya, Pi? Cuma beli LCD-nya doang itu gak ada I2C-nya. Harusnya kan ada I2C-nya, jadi disolder dulu. Kalau mungkin seharusnya kita tuh mikirnya tuh jadi, oh ini tuh udah ada I2C-nya. Padahal kan pas datang tuh cuma LCD-nya aja. Iya kemarin. Terus I2C itu yang seperti apa sih? Saya juga belum tahu. Nah, kita tunjukin ke teman-teman ya. Kita I2C-nya itu seperti apa dan LCD-nya yang mana. Oke, itu kabel jumpernya dibuka aja dah. Biar. Nah, itu aja. Coba tunjukin. Nah, yang I2C itu yang mana, Bu? Nah iya, kalau LCD-nya itu yang biasa lah. Kalian juga tahu namanya LCD itu kayak gimana gitu. Jadi ini tuh harus disolder di sebelah sini, di bawah di sini. Jadi buat kalian disarankan jangan sampai salah beli gitu. Harus ada I2C-nya gitu. Itu penting banget gitu. Kalau nggak ada I2C-nya juga kita memprogramnya kemana gitu. Masa langsung ke LCD gitu gak bakal nyala ya kan. Ayam 15 menit. Oke. Mungkin itu sih yang bisa kami jelaskan dalam review miniatur alat penghitung barang otomatis kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit nih? 17 menit lebih.